Selanjutnya ada sihir yang sifatnya khariji atau di luar tubuh artinya. Yang pertama ada sihir madfun. Madfun itu yang ditanam. Ya, banyak yang ditanam, misalkan botol-botol wewangian, tanah kuburan, atau fudu, atau telur ya, telur angsa biasanya ini. Ya, telur angsa lain Ini sebagainya. kategorinya tanam ya? Iya betul. Itu telur kan? Oke. Telur sih, tapi sudah dirajah ini. Oh iya, apalagi udah diraja itu mah jelas niat pisan. Ya, itu madfun. Ada buhul sihir yang khariji atau yang sifatnya di luar tubuh, namanya marshush. Ya, marshush artinya yang ditaburkan atau disiramkan. Kalau ditaburkan biasanya tanah kuburan atau pasir atau maaf kotoran. Ya, kalau yang kalau yang disiramkan itu ya biasanya air jampi, gitu. Namun sekarang ini banyak dukun yang sudah mengantisipasi, ya, sehingga dia tidak menggunakan media tersebut, tetapi menggunakan media lain. Misalkan ada yang menaburkan jeruk nipis, menaburkan jagung sekitaran rumah targetnya. Ada yang abu gosok, ada yang batu bata yang digemburkan, Tumbuk, ya, serbuknya batu bata. Ada juga yang aneh itu kan pakai cat, bayangkan, pakai cat. Jadi orang kan nggak tahu kalau itu media sihir. Kalau tanah kuburan mungkin orang bisa curiga, ya kan, bisa curiga, oh ini media sihir nih gitu kan. Tapi kalau cat siapa tahu rumahnya dicat gitu kan. Biasanya itu yang punya rumah makan itu dicatnya seolah-olah grafiti, padahal itu ada media sihirnya. Sekalipun nggak semuanya. Cuman ini ada terjadi. Ya, ada salah seorang katakanlah pemilik rumah makan tertentu mengadu seolah rumah makannya itu tertutup. Jadi padahal dia buka, tapi nampak sama orang yang di luar sana tidak buka, kelihatannya tutup gitu kan. Nah, ternyata setelah dilacak-lacak ada cat yang dicatkan di area gerbangnya. Nah, ini kan di luar nalar sebetulnya. Jadi di buku-buku yang membahas tentang sihir pun susah untuk ditemukan. Bahkan mungkin belum bisa ditemukan karena ini medianya baru. Maka Dr. Said Ahmad Abdul, guru saya, pernah menegur saya waktu beliau datang ke Indonesia. Beliau menegur, sebaiknya kalau kamu menerapi pasien jangan dibongkar semua tata cara menerapinya. Bukan kita pelit ilmu, tetapi kita khawatir ada dukun yang menonton lalu dia menggunakan cara lain untuk melawan kita, begitu. Jadi ada baik buruknya sebetulnya, ya. Termasuk tayangan kita ini, ya, Ruqyah Trans 7 kan, di dalamnya kita bongkar tuh dari mana arahnya kemana gitu kan. Rupanya cara dia cari bagaimana. jalan lagi ya. Nah, si tukang sihir ini kan nggak diem aja, nggak pasrah gitu. Waduh, udah banyak perukiah nih, bangkrut aku gitu kan, gulung tikar ini. Mereka pasti berpikir, kalau nih Ustadz udah tahu media sihirnya ini, dia ganti media sihirnya dengan sesuatu yang di luar nalar. Bahkan kita nggak bisa menyangka kalau itu adalah media sihir, gitu. Terus ada lagi sihir yang paling banyak di Indonesia, dan ini juga pendapat ini juga dikuatkan oleh guru kami juga, Dr. Said Ahmad Abdul. Beliau menyampaikan di Indonesia ini banyak jenis buhul khariji yang namanya mu'allak, sihir mu'allak, atau sihir yang digantung di tempat yang tinggi, bisa di pohon, bisa di ventilasi, atau dimanapun, yang intinya media sihir ini semakin tertiup angin, semakin besar dan parah dampaknya. Biasanya dampaknya kalau enggak sakit, linglung, gila, meninggal. Dan ini banyak ditemukan di Kalimantan, ya, sampai di Sulawesi yang masih banyak pohon itu, biasanya masih banyak penyihir yang menggunakan mu'allak. Singkat cerita, saya ke Sidrap di daerah Makassar. Dari kota Makassar sekitar kalau nggak salah 4 jam apa 6 jam, saya lupa.
Itu 3 deret rumah sekeluarga, pengusaha besar, orang kaya, dikasih ujian sama Allah, terkena sihir. Setiap orang yang ada di rumah itu mengalami sakit yang aneh-aneh dan bergantian. Si A sembuh, si B sakit, B sembuh, C sakit, C sembuh, D sakit, terus bergantian. Sampai maaf, ada yang lumpuh, sampai ada yang buta, sampai ada yang bisu. Nauzubillah. Sampai ada yang sering keguguran dan lain sebagainya. Singkat cerita kami diundang ke sana. Saya coba silaturahim. Waktu itu karena orangnya banyak banget. Mungkin kalau dikumpulkan bisa 20-30 orang. Itu sederetan keluarganya itu. Itu orang sakit semua. Waktu itu saya sendiri ke sana ditemani orang Makassar, ya, ngantar ke rumahnya. Ya singkat cerita saya adzan, saya awali dengan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya adzan. Itu dari 30 orang mungkin ada 5-8 yang reaksi. Dan reaksinya semua frontal gitu. Marah-marah, ngamuk, meludahi, mukul dan lain sebagainya. Singkat cerita, mobil yang kami parkir itu, saya naik mobil ke sana. Baru parkir di awal saya datang ya, baru parkir itu mobil punya mereka itu meledak bannya. Meledak bannya. Pas saya azan di rumah itu, orang lewat depan rumahnya ini, ada mobil lewat depan rumahnya, meledak juga bannya. Meledak. Habis itu ada salah satu di antara mereka yang indigo, lihat burung besar di atas rumahnya. Saya nggak tahu itu betul apa tidak, tapi dia melihat sosok burung besar. Habis itu saya putuskan untuk tolong, saya ini nggak bisa fokus di sini, banyak banget yang kerasukan, udah kayak rukyah masal gitu kan. Tolong panitia yang antar saya keliling dari mulai kolong-kolong, ventilasi pintu-pintu, sampai ke atap, naik ke atas. Cari kalau ada bingkisan, ada kain, ada kresek kah, atau ada kayu-kayu, atau ada apapun yang di luar nalar, kok bisa ada di sana, bawa ke sini. Habis itu saya lanjutkan terapi. Singkat cerita, ada yang laporan dari panitia yang bawa saya ke sana. Ustadz, ini ada kresek hitam. Di mana? Di ventilasi. Biasa saya bilang. Kalau hanya kresek mah gitu kan. Tapi ini aneh Pak Ustadz. Orang rumah ini nggak ada yang tahu kresek ini siapa yang nyimpan di sana. Oh yaudah sini kita buka. Mereka nggak berani buka. Saya buka. Singkat cerita saya buka, ternyata ada kayu entah kayu apa, mungkin semacam rotan ya, udah mengering berduri, terus dibungkus pakai apa namanya teh, daun pohon jati yang kering, sudah mengering, mungkin udah lama, diikat, ada ikatan-ikatan simbol buhul-buhul sihir. Habis itu saya buka satu persatu, saya potong-potong, wah reaksi makin ngamuk, yang sakit-sakit itu ngamuk. Saya nggak peduli. Waktu itu saya emang posisi lagi capek juga, perjalanan jauh, kasus begitu gitu kan. Dan qadarullahnya sendirian. Saya potong-potong, saya bilang, tolong amankan dulu orang-orang ini. Saya mau fokus menghancurkan buhulnya. Potong-potong, saya bakar pada muntah-muntah. Alhamdulillah sehat semua. Habis dibakar itu, pada diam, udah adem anyem, udah ngobrol biasa, minum biasa. Singkat cerita, ayo timbun. Ketika ditimbun, subhanallah, ada satu lagi yang ngamuk gitu kan. Satu orang ngamuk. Dia bilang, Pak Ustadz, saya tadi sudah keluar, tapi Pak Ustadz ini menyebabkan saya masuk lagi. Dia bilang seperti itu. Saya bilang, apa penyebabnya? Sebetulnya yang Ustadz bakar tadi itu tempat kami Pak Ustadz. Itu wujud saya. Saya ini bangsa jin, saya nggak punya wujud padat seperti Ustadz. Saya pengen punya wujud padat. Makanya saya seneng ketika saya dimasukkan sama dukun yang nyuruh saya ke sini, saya seneng karena saya dikasih tubuh. Jadi kita harus bersyukur ya. Manusia dikasih badan seperti ini, alhamdulillah kita bersyukur. Di satu sisi bangsa jin tidak memiliki badan seperti kita. Sehingga ketika dia dimasukkan ke cincin, ke kayu atau ke media buhul sihir, mereka senang. Nganggap rumahnya, maka nggak aneh kalau kita bakar
kadang kita sendiri yang muntah-muntah gitu kan, perukiahnya. Atau kalau kita bakar, kadang pasien kita jerit-jerit seolah dia terbakar. Kenapa? Ya itu wujud dia, wujud yang diberikan oleh dukun. Bahasa mudahnya rumah lah ya, rumah mereka. Jadi menganggap itu udah bagian daripada hidupnya. Ketika kita hancurkan, mereka pasti antara menyerah atau marah. Kalau menyerah, ya alhamdulillah. Kalau marah, pasti dia menyerang. Dan kita selaku peruqyah, juga korban-korban sihir harus siap. Ya harus siap melawan mereka. Nggak usah takut. Mereka itu, ya iblis dan cucu-cucunya, sudah menabuh genderang perang dari awal dulu. Ya, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu, sungguh aku akan mengganggu seluruh cucu Adam. Bayangkan, mereka udah mukul genderang perang. Jadi kita belajar ruqyah atau nggak belajar ruqyah tetap diperangi sama mereka. Pertanyaannya, kita mau nggak merangi mereka? Kan kadang ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, saya takut belajar ruqyah, nanti saya diserang jin lagi, gitu kan? Padahal kita belajar atau tidak tentang ruqyah, ya kita diserang mereka. Mereka udah diserang. Ya. Jadi artinya yuk kita tabuk genderang perang sama mereka, tongsian gitu kan. Jangan takut. Kita lawan, perbaiki tentunya keimanan kita kepada Allah. Jangan kita lawan dengan hawa nafsu. Kita lawan pakai ilmu. Kita lawan dengan wasiat teragung, ya, kalamullah Al-Quran. Kita lawan dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan para ulama-ulama kita. Maka insya Allah buhul sihir tersembunyi apapun, sesusah apapun didapat, tapi kalau kita berserah diri kepada Allah, Allah yang urus itu semua. Susah nih Ustaz, buhul sihirnya susah didapat, ya kumaha deui gitu kan. Gimana lagi? Wong terkadang buhul sihir itu goib, nggak wujud gitu kan. Adapun wujud kadang ditempatkan di satu tempat yang tidak masuk di akal kita. Artinya kita berserah diri sama Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha mencari buhul sihirnya, namun hamba belum bisa menemukannya. Ya Allah, hamba berserah diri kepadamu. Salat tobat, jebret, salat mutlak 2 rakaat, minta kepada Allah kemudahan. Nanti insya Allah Allah hancurkan buhulnya. Sekalipun misalkan wujudnya ada tapi tidak diketemukan oleh kita, tapi fungsinya, sinyalnya, sihirnya, insya Allah udah Allah hancurkan kalau kita berserah diri betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.